Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan saya Alif Hatulinia Rahman dengan nomor induk mahasiswa 18050514005. Prodi saya yakni S1 Pendidikan Teknik Elektro. Saya berasal dari kampus Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas mengenai perencanaan mesin listrik dengan dosen pengampu yakni Dr. Joko MPDMT. Jadi untuk perencanaan mesin listrik ini, fokus yang akan kita bahas yaitu pada perencanaan transformator 3 fasa dengan konstruksi delta dan star. Sebelum itu, kita mari sama-sama memahami mengenai teori singkatnya, yakni transformator merupakan alat yang dapat mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik yang lainnya dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Transformator umumnya memiliki bagian primer dan sekunder. Bagian utamanya terdiri dari dua buah kumparan yang dililitkan pada inti besi. Transformator memiliki beberapa jenis, seperti transformator daya, transformator distribusi, dan transformator pengukuran. Untuk perhitungan dalam perencanaan transformator ada beberapa tahapan yang akan kita hitung. Yang pertama yakni nilai flux dari transformator, yang kedua ada nilai loss inti transformator, yang ketiga ada perencanaan ruang jendela transformator, lalu ada perencanaan diode transformator, selanjutnya ada perencanaan ukuran perangkat transformator, ada perencanaan belitan pada transformator, ada perencanaan isolasi, lalu yang terakhir adalah menentukan nilai efisiensi dari transformator hasil perencanaan kita. Pada perencanaan ini ada beberapa bahan yang diperlukan dalam perhitungannya, yakni yang pertama adalah tegangan primer sebesar 20 kV. Ada tegangan sekunder juga sebesar 380 atau 220 volt. Daya yang diinginkan pada perencanaan ini adalah 120 kVA untuk frekuensinya sebesar 50 Hz. Hubungannya adalah delta star dengan kuat medan magnet dengan simbol Bm sebesar 1,5 Weber per meter persegi dengan kerapatan arus atau J sebesar 2,3 ampere per milimeter kuadrat. Lalu ada juga bahan perencanaan selanjutnya yang kita butuhkan, yakni ada faktor ruang jendela atau KW sebesar 0,2 dengan jarak antara pusat inti sebesar 39,4 cm. Diameter inti atau D kecil yang kita butuhkan yakni sebesar 13,9 cm dengan tegangan pergilitan sebesar 2,9 volt pergilitannya. Perhitungan perencanaan transformator. Jadi pada selanjutnya kita akan bahas mengenai perhitungannya. Yang pertama sudah saya jelaskan sebelumnya, yakni mengenai perhitungan nilai flux dengan rumus sebagai berikut. Flux magnet sama dengan ET per 4,44 dikali frekuensi. Hasil perhitungannya yaitu sebesar 0,013 Weber dengan nilai ET yakni 2,9 dan nilai frekuensi sebesar 50 Hz. Perhitungan selanjutnya yakni mengenai perencanaan ruang jendela transformator. Untuk perencanaan ruang jendela ini ada beberapa yang harus kita hitung. Yang pertama, koefisien jendela, sudah kita tahu bahwa koefisiennya sebesar 0,2. Lalu ada luas jendela dengan rumus sebagai berikut yang tertera pada layar. Bisa dilihat. Lalu hasil perhitungannya sebesar 0,125 meter persegi. Untuk lanjutannya yakni ada menghitung tinggi jendela dan lebar jendela. Untuk tinggi jendela diperoleh sebesar 50 cm. Untuk lebar jendela diperoleh 25 cm dengan perumusan seperti yang sudah tertera pada layar yang ada di depan teman-teman sekalian. Lalu ada perhitungan perencanaan transformator. Selanjutnya yakni perhitungan perencanaan diode transformator. Untuk perencanaan diode kita juga menghitung beberapa unsur perhitungan. Pertama ada luas diode dan selanjutnya ada panjang diode. Untuk luas diode yang biasanya disimbolkan dengan AY sebesar 0,01 meter kuadrat. Sedangkan panjang diode
dengan simbol YY sebesar 0,913 meter dengan perumusan seperti yang tertera pada layar kaca teman-teman. Untuk AY 1,15 dikali AI, untuk panjang yuk transformator atau YY dengan perumusan 2 dikali D ditambah 0,9 dikali D kecil. Oleh lebar yuk transformator pada perencanaan yang saya kerjakan ini memiliki besar senilai dengan 12,51 cm dengan tinggi yuk sebesar 0,08 meter dengan perumusan lebar yuk atau BY sama dengan 0,9 dikali D kecil. Untuk HY atau tinggi yuk dengan rumus AY per BY. Perhitungan selanjutnya yakni mengenai ukuran transformator, ada tinggi keseluruhan dan lebar keseluruhan. Untuk tinggi keseluruhannya, saya mendapati tinggi sebesar 66 cm dengan perumusan sebagai berikut, yakni HW plus 2 dikali HY. Untuk lebar keseluruhan, saya mendapatkan angka sebesar 51,91 cm dengan perumusan W sama dengan D plus B. Perhitungan selanjutnya yakni mengenai perencanaan beritan transformator. Untuk perencanaan ini, yang pertama saya membahas mengenai sisi sekunder dari transformator. Untuk nilai tegangannya sebesar 220 volt. Untuk jumlah lilitan per fasanya sebesar 76 lilitan. Ini untuk bagian sisi sekunder. Lalu ada arus sekunder sebesar 181 ampere dengan rumus IS sama dengan S per 3 kali VS. Untuk luas konduktor sekunder dengan rumus AS sama dengan IS per T. Dengan perhitungan hasilnya 82,27 mm kuadrat. Lalu ada perhitungan perencanaan lilitan transformator di sisi primer. Untuk sisi primer ini, tegangan yang kita pakai adalah 20 kV atau sebesar 20.000 volt. Dengan jumlah lilitan per fasa memiliki rumus NP sama dengan VP per VP dikali NP. Maksud saya untuk rumusan dari jumlah lilitan per fasa adalah NP sama dengan VP per VS dikali NP. Untuk itu, saya mendapati hasil dengan nilai lilitan per fasa untuk sisi primer sebesar 6.909 lilitan. Selanjutnya, nilai arus primer dan luas konduktor primer. Jadi, untuk nilai arus primer ini rumusnya adalah IP sama dengan S per 3 VP dengan hasil sebesar 2 ampere. Lalu sedangkan konduktor primernya memiliki luas sebesar 6,9 mm kuadrat dengan perumusan AP sama dengan IP per T. Selanjutnya, transformator pasti memerlukan isolasi transformator dengan ketebalan isolasi dengan perumusan yakni 5 ditambah 0,9 dikali kV. kV itu adalah tegangan dari tegangan sisi primer, yakni dengan tegangan senilai dengan 20 kV. Maka dari itu kita masukkan perumusan yang sudah terdapat layar dengan hasil dari ketebalan isolasi sebesar 23 mm. Lalu ada perhitungan dari efisiensi transformator. Setelah kita melakukan perhitungan keseluruhan, kita buktikan bahwa perhitungan transformator kita memiliki efisiensi yang baik. Untuk perumusan yakni rumus efisiensi sebesar P out atau daya keluaran per P in atau daya masukan dikali 100%. Dengan penjabaran sebagai berikut, efisiensi sama dengan VS dikali IS per V dikali IP dikali 100%. Dalam perhitungan ini saya mendapatkan nilai efisiensi sebesar 99,5%. Sangat efisien bukan teman-teman? Lalu untuk keseluruhan hasil perhitungan itu saya jadikan satu di dalam tabel hasil pembahasan. Ada komponen perhitungan, simbol hasil satuan, teman-teman bisa mengamati. Jadi untuk nilai flux saya mendapatkan 0,013 Wb. Untuk luas inti transformator saya mendapatkan 0,0087 meter kuadrat dengan koefisien jendela dengan nilai 0,2. Luas jendela 1250 cm kuadrat, tinggi jendela 50 cm, lebar jendela 25 cm, lalu luas yuk 0,01 meter persegi dengan lebar yuk 0,913 meter, panjang yuk memiliki nilai 0,1251 meter dengan tinggi keseluruhan
0,08 cm dan lebar keseluruhan 66 cm. Lalu masih ada lanjutan untuk hasil pembahasannya, yakni mengenai tegangan sekunder, yaitu memiliki nilai 51,91 volt dengan jumlah lilitan berfasa sekunder senilai dengan 76 lilitan dengan arus sekunder 184 ampere dan luas konduktor sekunder sebesar 82,27 mm persegi. Lalu pada komponen primernya ada tegangan primer, nilainya adalah 20.000 volt. Perhitungan jumlah lilitan berfasa primer, pada perhitungan ini saya mendapatkan angka 66.909 lilitan. Untuk arus primernya ada 2 ampere, sedangkan luas konduktornya konduktor primer sebesar 0,9 mm persegi. Lalu untuk ketegangan disipasinya sebagai 23 mm dengan efisiensi transformator sebesar 99,5%. Jadi teman-teman, dalam melakukan perencanaan transformator 3 fasa kita mendapati kesimpulan sebagai berikut, yakni dalam perhitungan atau perencanaan buat transformator 3 fasa dengan tipe delta star yang sudah dilakukan di atas menunjukkan bahwa dalam merencanakan atau mengkonstruksi sebuah transformator 3 fasa memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Nilai kerapatan arus dan kerapatan flux akan mempengaruhi bentuk dari jendela trafo dan ruas inti. Semakin besar nilainya, maka semakin kecil bentuk trafo tersebut. Kemudian semakin kecil nilai tegangan per lilitan, maka makin banyak jumlah lilitan pada lilitan sekunder dan lilitan primernya. Untuk pengerjaan ini saya menggunakan referensi dari maksud saya 3 referensi dengan 2 jurnal dan 1 hasil tugas akhir dari mahasiswa. Jadi teman-teman nanti juga bisa cek daftar pustaka yang sudah saya ambil untuk dijadikan sebagai referensi juga. Oke, big concept, thanks. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya tutup dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.